Kesehatan mental orang tua berpengaruh besar terhadap pengasuhan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti Pranginangin, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan diri. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang pola pengasuhan anak ataupun tips-tips parenting khususnya berkaitan dengan kesehatan mental. Teman-teman sekalian, kesehatan mental menjadi perhatian besar yang perlu kita kondisikan pada diri kita maupun anggota keluarga kita. Karena kali ini temanya adalah parenting ataupun pengasuhan anak, maka kalau kita sebagai orang tua, kita perlu terlebih dahulu menjaga kesehatan mental kita. Baru kemudian kita bisa menjaga kesehatan mental pasangan maupun anak-anak kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, di dalam tubuh terdapat segumpal daging, apabila daging itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Namun apabila daging tersebut tidak baik, sakit ya kondisinya, maka akan tidak baiklah keseluruhannya. Yang dimaksud dengan daging tersebut adalah kondisi hati. Nah, kalau dikondisikan saat ini, kondisi hati itu disebut juga dengan kondisi jantung kita. Karena bagaimana kondisi emosi kita akan mempengaruhi kondisi jantung kita. Kalau kita sedih, ya kondisi jantung kita detaknya lebih lambat. Kalau kondisi emosi kita marah, gitu ya, benci, dendam, takut, gitu ya, maka kondisi jantung kita akan bekerja tidak normal atau lebih cepat dari biasanya. Maka kita bisa mengecek apakah kondisi hati kita damai, baik, bahagia dari keadaan jantung kita. Ya, maka semakin baik kondisi hati kita, emosi kita, maka semakin baik pola pikirnya, semakin baik pula tindakannya, dan nanti secara keseluruhan, seperti kata Nabi tadi, juga akan baik semuanya. Maka kalau teman-teman menghadapi permasalahan ataupun kondisi-kondisi yang tidak ideal di kehidupannya, apakah itu di pengasuhan anaknya, maka untuk bisa mengubah keadaan tersebut, keadaan anaknya atau keadaan kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak, yang terlebih dahulu perlu kita kondisikan sebenarnya adalah memperbaiki kondisi hati ataupun emosi kita. Karena ketika yang di dalam membaik, maka hal-hal yang ada di luar diri kita juga akan ikut membaik. Teman-teman sekalian, seorang tokoh menyampaikan bahwa if you want your children to be happy, you go first. Apabila kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, sehat mental, potensinya berkembang secara optimal, maka terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya harus lebih dulu bahagia dan sehat mentalnya. Ya, karena emosi bersifat menular. Ya, ada vibrasi ataupun energi yang terpancar dari diri kita yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, termasuk anak kita. Ketika kitanya kesel, ya, meski kita tidak bicara, tapi pasti bahasa tubuh, raut wajah itu akan mencerminkan emosi yang kita rasakan. Nah, anak kita juga akan merasakan itu dan menular, ya. Anak juga akan kesel ataupun merespon kita dengan sikap yang ngeselin. Ya, karena kita sendiri yang memancarkan emosi yang negatif tersebut. Maka sebaliknya pun begitu. Kalau yang kita pancarkan adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa percaya, rasa damai, rasa bahagia dalam diri kita, maka itu pun akan dirasakan oleh anak-anak kita dan tentu saja mereka akan ketularan emosi positifnya dan mereka juga akan merespon ataupun berperilaku yang menyenangkan, yang menyejukkan hati. Nah, teman-teman sekalian, maka bisa dicek ya, kalau selama ini kita merasa tidak baik-baik dalam pola pengasuhan kita ataupun kondisi anak-anak kita, bisa jadi selama ini yang banyak kita pancarkan kepada mereka adalah emosi-emosi yang negatif. Mungkin rasa kesel, rasa takut, rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, ataupun rasa penyesalan. Akhirnya kita akan menemui hal-hal yang sesuai dengan emosi tersebut dalam perilaku ataupun pola pengasuhan kita terhadap anak kita.
Maka tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa kalau kita ingin kondisi anak kita semakin baik dan menyejukkan hati, maka terlebih dahulu kita mengkondisikan batin kita, hati kita baik dan menyejukkan lebih dulu. Ada 3 tahapan untuk kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama adalah positive thinking. Ya, kita mengkondisikan pikiran kita positif. Fokus pada apa yang kita inginkan, atau bahasa lain disebut baik sangka terhadap anaknya. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita memikirkan bahwa anak kita nakal, anak kita susah diajarkan, anak kita ngeyel, anak kita suka membantah, ya, anak kita, gitu ya. Maka yang terjadi ya seperti itulah terus-menerus. Maka harus terlebih dahulu mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, prasangka kita terhadap anak kita. Dari yang kita rasa dia nakal, kita ubah pikiran kita bahwa dia anak yang baik. Karena pada dasarnya setiap anak adalah fitrah, baik. Ya, kalau ada yang tidak baik pada anak kita itu karena kita, gitu ya. Setiap anak terlahir fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani, begitu hadisnya, gitu ya. Maka kalau anak kita menurut kita sedang bermasalah, maka kitalah yang perlu introspeksi diri dan memperbaiki diri terlebih dahulu, mulai dari memperbaiki pola pikir ataupun penilaian kita tadi terhadap anak kita. Geser penilaian kita, fokus ke yang diinginkan. Oh, kalau selama ini anaknya males-malesan, kita maunya gimana? Oh, anak saya anak yang tekun, anak yang disiplin. Kalau selama ini anaknya suka membantah, pengennya gimana? Oh, anak saya menyejukkan hati, nurut apa kata orang tua, dan kalaupun berbeda pendapat, dia bisa menyampaikan dengan tenang. Anak saya selama ini tidak bisa diatur misalnya. Pengennya gimana? Anak saya tahu aturan dan disiplin mengikuti aturan-aturan yang ada dan sudah disepakati bersama. Nah, geser pikiran kita ke kondisi yang kita inginkan. Aduh, anak saya nggak bisa, dia sulit menangkap pelajaran, dia suka terlambat. Nah, geser ke yang diinginkan apa? Anak saya disiplin, tepat waktu, dan juga mudah memahami ataupun menangkap pelajarannya. Anak saya selama ini nggak bisa konsentrasi, ya hiperaktif. Oh, geser. Kita pengennya gimana? Anak saya fokus dan bisa mencerna ataupun mengikuti kegiatan dengan baik. Yang kedua, setelah menggeser pikirannya ke baik sangka, positive thinking, yang kedua adalah positive feeling. Ya, jadi kita perlu menjaga vibrasi kita lebih banyak ke titik ridho pada anak kita. Ya, kalau anaknya ada salah, maka maafkan sehingga hati kita kembali ridho, penuh cinta kasih sayang kepadanya. Karena tadi anak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga adalah positive action, positive habit. Kita membangun kebiasaan-kebiasaan positif dalam keluarga kita, mulai dari kebiasaan dialog, musyawarah, ya, kebiasaan memeluk, mengusap-ngusap tubuh anak kita, ya, membuat dia merasa dicintai. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan positif lainnya dalam keseharian, misal ibadah bersama, ngaji bareng, ataupun komunikasi yang saling mendengar dan memahami. Itulah kemudian yang akan membantu pertumbuhan anak kita menjadi semakin optimal karena koneksi ataupun attachment bonding yang kita bentuk sudah semakin baik seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan mental kita dalam menilai, merasa, maupun bertindak pada anak-anak kita. Teman-teman sekalian, semua perubahan dimulai dari diri sendiri. Izinkan diri kita menjadi orang tua yang terus belajar dan berupaya menjadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Maafkan kesalahan kita yang lalu dan izinkan kita tumbuh menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.